Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM A1J1180210 dari anggota kelompok 2. Video ini merupakan laporan praktikum anatomi dan fisiologi manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten dosen WOD Siti Hajar Fauzia. Dengan judul praktikum kali ini yaitu sistem sirkulasi. Nah, ayo kita mulai. Pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki perbedaan struktur masing-masing. Pembuluh darah memiliki 3 lapisan utama, yaitu tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia. Bisa kita lihat pada gambar ada tunica adventitia dan tunica media. Semakin besar pembuluhnya, semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen, sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju jantung membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, yang pertama, pembuluh balik atau vena. Istilah vena digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Ada 3 macam vena, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Yang kedua, vena inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian bawah. Dan yang ketiga, vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler, arteriola, dan kapiler. Yang kedua, pembuluh nadi atau arteri. Bisa kita lihat pada gambar pembuluh nadi atau arteri. Istilah arteri biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Tunica intima. Tunica interna sebagai lapisan dalam terdiri dari lapis sel-sel endotelialis. Di bawah lamina endotelialis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas dan disebut sebagai lamina subendotealis. Pada lamina subendotealis dijumpai serabut-serabut elastik dan tidak jelas. Kelihatan adanya sel-sel pada batas tunica intima dengan tunica media. Serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas, bergelombang dengan arah sirkular, disebut sebagai membran elastika internal karena serabut-serabut elastik ini tebal dan merupakan membran. Yang kedua, tunica media. Tunica media adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkular dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Lapisan ini jauh lebih tebal dibanding dengan tunica intima, 2 kali tebal tunica intima. Selanjutnya, tunica adventitilia. Tunica adventitilia menyelubangi tunica media. Dari sebelah luar adalah jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunica media. Lapisan ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium sebagai batas tunica media, dan tunica adventitia cukup jelas kelihatan lamina elastika eksternal, tetapi tidak setebal dan sejelas lamina elastika interna. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Lapisan tengah terdiri atas otot polos. Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Sementara itu, lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis.
Elastisitas arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri dan arteriol memperoleh pendarahan dari sebuah sistem pembuluh yang khusus yang dikenal sebagai vasa vasorum. Keduanya juga disarafi oleh serabut-serabut saraf yang ramping yang melingkari dinding pembuluh darah. Arteri bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan. Saluran halus ini disebut kapiler. Yang ketiga adalah kapiler. Pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel endotel. Bisa kita lihat ini adalah sel endotel. Pembuluh kapiler sel endotel yang berinti gopeng yang terletak memanjang sesuai dengan aliran darah berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler ini dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastin tipis disertai sel perivaskular atau perisit. Perisit terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontraktilitas. Kapiler terdiri dari 3 jenis, yaitu kapiler kontinu atau somatik, merupakan kapiler paling umum ditemukan pada kebanyakan organ jaringan seperti pada otot, paru, sistem saraf pusat, kulit, jaringan ikat, dan kelenjar eksokrin. Yang kedua, kapiler bertingkap atau kapiler bertingkap. Kapiler ini dijumpai pada jaringan tempat berlangsungnya pertukaran zat secara antara jaringan dan darah. Misalnya pada mukosa usus, kelenjar endokrin, glomerulus, ginjal, dan pankreas. Yang ketiga, kapiler sinusoidal. Kapiler ini terutama ditemukan di dalam hati dan organ hematopoietik seperti sumsum tulang dan limpa. Kapiler berkelok-kelok dengan diameter antara 30 sampai dengan 40 mikrometer yang melambatkan aliran darah. Nah, itu dia penjelasan mengenai praktikum sistem sirkulasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.